Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita mengenai bab zakat. Ihya lughatan at-tadhiru wan nama'u. Di zakat secara lughat artinya adalah mensucikan, wan nama'u mundak-mundak, diberkembang. Artinya dengan zakat itu akan mensucikan, membersihkan kepada harta kita jika zakat itu adalah zakat mal, zakat harta. Zakat mal itu termasuk zakat tijaroh, harta dagangan. Termasuk zakat mal adalah zakat harta simpanan, di simpanan emas, perak. Tapi kalau yang berlaku sekarang ini adalah ya bukan nyimpan emas perak, tapi nyimpan uang di deposito atau di bank. Itu kalau sudah mencapai nisab maka wajib zakat. Itu untuk mensucikan terhadap harta kita. Termasuk juga zakatnya tanaman. Kalau tanam jagung, tanam padi, supaya kemudian harta kita itu bersih, menjadi suci, maka dizakati jika sudah mencapai nisab, sudah mencapai ukuran tertentu. Nah, dengan demikian apa? Tidak ada kecampuran daripada harta yang mestinya miliknya orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau itu kewajiban zakat terhadap harta kita, sementara tidak kita keluarkan zakatnya, maka menjadi harta kita itu menjadi kotor karena terkotori dengan hak-haknya orang lain yang tidak kita berikan. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa tidak ada kerusakan di bumi itu kecuali karena menghalangi zakat. Jadi onone hama tikus, onone hama belalang dan lain sebagainya itu kadang itu akibat daripada orang itu tidak mau berzakat, sehingga kemudian hartanya itu menjadi rusak. Nanti karena kecampuran daripada hartanya orang-orang yang berhak menerima zakat tetapi tidak disampaikan. Nah, kemudian kalau zakatnya badan itu namanya zakatul fitri. Jadi kalau ini kewajibannya itu kalau di akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Ini saya akan fokus untuk menjelaskan zakat fitrah saja, karena dalam waktu yang pendek ini tidak mungkin saya bisa menerangkan kepada kesemuanya. Di zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik itu yang sudah balik atau belum balik, terhadap diri kita yang sudah dewasa atau anak kita yang masih belum balik, itu ya wajib untuk dizakati fitrah. Kalau dia itu menangi akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi akhirnya seperti umpamanya dia akhir Ramadan tanggal 30 Ramadan dia masih hidup, dan akhir Ramadan berarti akhir Ramadan itu maghrib malam 1 Syawal. Nah, kalau dia menangi Ramadan dan itu tadi dalam contoh itu tadi berarti menangi akhir Ramadan dan menangi awal Syawal, maka dia berkewajiban zakat fitrah. Jadi kalau misalnya umpamanya orang itu hidup dari awal Ramadan, dari sebelumnya jika hidup, kemudian tanggal 30 Ramadan asar, tanggal 30 Ramadan asar dia meninggal, dia mati, maka itu namanya dia hanya menangi Ramadan tetapi tidak menangi awal Syawal, maka dia tidak wajib zakat fitrah.
Atau misalnya seperti bayi lahirnya itu setelahnya maghrib akhir Ramadan, berarti tanggal 30 Ramadan umpamanya. Sekarang tanggal 30 Ramadan, nah, sekarang maghrib, bayi itu baru lahir, maka bayi ini juga tidak wajib zakat fitrah karena dia hanya menangi awal Syawal, tidak menangi bulan Ramadan. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setiap orang Islam, baik itu dewasa, baligh atau belum baligh, itu wajib untuk zakat fitrah kalau dia menangi akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, itu diwajibkan bagi setiap orang Islam kalau dia memiliki kelebihan untuk kebutuhan dia sehari semalam itu. Jadi kebutuhan untuk dirinya sehari semalam itu berapa, kebutuhan keluarganya kalau dia punya tanggungan istri, tanggungan anak, katakan umpamane kebutuhan dia dalam sehari semalam Idul Fitri hari raya itu umpamanya itu 100.000 dan dia masih punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya dia 100.000 itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nah, yang punya jadi tanggungannya siapa? Termasuk istri, termasuk anak. Kalau misalnya dia itu punya, kalau zaman dulu itu punya budak umpamanya, budak itu juga tanggungan sayyidnya, maka juga wajib dizakati fitrah. Nah, itu kalau menangi akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, zakatnya itu seberapa? Zakatnya adalah 1 sok di so'un. Nah, jadi 1 sok. Jadi 1 sok itu berapa? 4 mud. Nah, diwahia zakatul fitri so'un. Zakat fitrah itu 1 sok. Wahua utawi 1 sok iku arba'atu amdadin 4 mud. Nah, kalau seperti ukuran pada zaman sekarang ini sudah tidak umum sok mud itu. Di 1 mud itu ukurannya itu adalah sama dengan 7 on. Jadi kalau 1 sok itu 7 on, 4 mud, nah, maka 1 sok itu sama dengan 7 on kali 4 berarti 28 on. Berarti ya, jadi kalau istilahnya umumnya orang itu menyebutnya itu 2,5 kilo, yaitu istilah gampangnya, istilah mudahnya. Tapi kalau secara rincinya, secara detailnya itu yaitu tadi, jadi yang kita riwayatkan dari guru-guru kita itu, jadi 1 mud itu sama dengan 7 on. Lah 1 sok itu 4 mud, berarti 7 on kali 4 berarti 28 on. Itu untuk setiap orang. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu umpamanya 5, ya berarti ya 5 sok. Nah, di dalam zakat fitrahnya itu. Dan di dalam memberikan zakat fitrah itu apa? Jadi supaya dikeluarkan sebelumnya sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai kalau umpamanya panitia yang dibentuk oleh masjid-masjid atau musola-musola membuat panitia penerimaan zakat, kemudian di dalam membagikannya, dalam menyalurkan kepada mustahiknya, fuqara masakinnya itu, kemudian setelah nanti tunda, nanti setelahnya sholat Idul Fitri atau sampai besoknya, ya, jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu akan kemudian merugikan kepada orang-orang yang berzakat, supaya betul-betul itu ikhtiyat, supaya betul-betul berhati-hati, supaya zakat fitrahnya itu sah. Tadi dikatakan bahwa dengan zakat itu adalah merupakan tathir, mensucikan, dan namaun untuk mengembang, berkembang. Kalau orang itu mau mengeluarkan zakat itu tidak akan kemudian menjadi mengurangi kepada hartanya, tidak. Justru dengan orang yang taat di dalam melaksanakan zakat, hartanya akan bertambah. Kalau umpamanya pada jumlahnya itu tidak bertambah,
itu tetapi bisa berjumlah dalam bertambah dalam maknanya. Katakan hartanya sekarang ini nilainya itu umpamanya 100 juta. Dengan zakat yo pancetai asetnya cuma 100 juta. Tapi mungkin manfaatnya itu akan menjadi lebih besar. Barokahnya, hartanya itu menjadi lebih besar. Nah, dengan demikian berarti itu hartanya itu bertambah. Dan juga untuk mensucikan. Kalau terhadap zakat fitrah itu dengan kita berzakat fitrah maka mensucikan kepada diri kita dari kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan puasa. Mungkin ketika puasa itu ya masih ono maksiate sidik-sidik, masih melakukan dosa-dosa kecil, si ono bicara-bicara yang tidak seharusnya. Misal kau sampai sempat misuh-misuh atau dan lain sebagainya, itu termasuk turut untuk mensucikan daripada puasa kita supaya kemudian menjadi sempurna. Itu tadi terkait dengan masalah zakat fitrah. Terkait dengan zakat fitrah, kemudian dalam masalah itu ukurannya itu 1 sok, waktunya membagikan zakat adalah sebelumnya sholat Idul Fitri. Dan faedahnya adalah untuk membersihkan puasa kita menjadi sempurna. Alhamdulillah kita itu jadi umat Islam itu ambil Gusti Allah itu selalu diberikan apa? Diberikan cara untuk nambal kekurangan-kekurangan kita. Nah, kapan kita itu posone sing kurang, poso fardune kurang, ada kesempatan nambal dengan puasa sunnah. Sholat wajibnya itu kurang sempurna, ada kesempatan untuk nambal ditambal dengan sholat sunnah. Ada kekurangan kita di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Nah, hitungannya mungkin lengkap 30 hari kita puasa penuh, tapi kadang-kadang mata kita masih belum berpuasa, telinga kita belum berpuasa, mulut kita kadang-kadang juga belum berpuasa karena masih melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita dengarkan, tidak sepatutnya kita lihat, tidak sepatutnya kita bicarakan. Nah, maka untuk menyempurnakan itu diantaranya adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka itu menjadi kewajiban bagi kita dan itu merupakan rahmat bagi kita, sehingga ketika kita nanti kita bertemu dengan amal-amal kita dalam keadaan itu sempurna, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan-kekurangan tersebut dapat ditambal daripada amal-amal kita. Nah, jadi dalam puasa kekurangan-kekurangan itu termasuk omongan-omongan tidak baik bisa ditambal dengan itu tadi zakat fitrah. Jadi dengan zakat fitrah akan menjadikan tathir, mensucikan kepada diri kita, mensucikan kepada puasa kita, dan kemudian akan menjadikan nama, akan menjadikan berkembang. Sehingga kalau kita itu awake dhewe ini, kalau kita itu bersih dari dosa, bersih jiwa kita, bersih hati kita, maka kemudian amal kita itu akan menjadi barokah. Barokah itu artinya berkembang, bertambah kebaikannya. Kita buktikan pada waktu di luar Ramadan, kita akan melaksanakan sholat 20 rakaat pada malam hari, setelahnya sholat isya. Beratnya ampun. Kita akan maca Quran 1 juz, 2 juz itu beratnya minta ampun. Tapi alhamdulillah kita ketika masuk ke bulan puasa, ikut sholat taraweh itu begitu semaraknya di musola-musola, di masjid-masjid. Enteng kita itu mengerjakan ibadah sholat taraweh. Enteng kita itu mengerjakan membaca Al-Quran, tadarus. Padahal di luar puasa beratnya itu minta ampun. Ini adalah rahmat Allah yang sangat besar. Artinya apa? Dengan kita itu puasa, itu termasuk juga membersihkan kepada jiwa kita,
membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Akhirnya digajak nglakoni ibadah iku enteng, diajak tadarus yo enteng, diajak ngelakoni traweh iku yo enteng, kebaikan-kebaikan lainnya juga enteng. Andaikan kita itu sepanjang tahun itu dalam keadaan seperti itu, tentunya kita itu juga akan merasa ringan ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, baik itu perintah yang wajib maupun perintah-perintah yang sifatnya itu sunnah. Nah, namun kita itu ya namanya manusia, ya seperti itu. Jadi kalau sudah di luar Ramadan begitu, kalau terus mari ngono kita tidak bisa ngempet nafsu kita. Pokoknya pengen nopo dituruti, pengen nopo dituruti. Alhamdulillah dalam Ramadan kita diberikan kesempatan untuk bisa menahan nafsu kita, minimal tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara dapat membatalkan puasa. Sehingga dengan demikian itu menjadikan beningnya hati kita, menjadikan bersihnya jiwa kita, sehingga kita menjadi takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di dalam la'allakum tattaqun, dengan puasa menjadikan supaya diharapkan kita itu menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita sempurnakan dengan zakat. Maka dengan zakat itu juga untuk bisa mencapai derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Jadi kalau misalnya kalau yang wajib itu istilahnya apa jenis zakat. Kalau yang sunnah itu jenisnya apa sodako. Di sodako itu dari asal kata dari sodako, teman. Artinya orang itu kalau punya kesungguhan betul imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan eman untuk mengeluarkan hartanya karena dia mencintai kepada akhiratnya. Kalau dia menzakati hartanya, harta mal yang memang wajib zakat, dia tidak eman mengeluarkan hartanya itu karena dia lebih mencintai kepada akhiratnya. Sebab kalau dia tidak mau berzakat, maka kemudian akan berakibat buruk di akhiratnya, akan menjadikan celaka kepada dirinya, bahkan mungkin di dunia pun sudah akan mencicipi, merasakan akibat daripada meninggalkan kewajiban zakat itu tadi. Nah, demikian pula di dalam zakat fitrah, kita juga dengan kita lebih mencintai kepada akhirat, mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih senang terhadap perintahnya Allah Ta'ala, maka kita akan kemudian menjadikan lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan kata lain kita menjadi tingkatan takwa kita semakin lebih baik, semakin lebih sempurna. Maka dengan zakat itu juga termasuk salah satu daripada jalan untuk kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah pada derajatnya itu muttaqin, orang-orang yang takwa, taqillah yaj'allahu makhraja, urusan menjadi mudah. Kalau orang itu takwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, perkara rezeki akan menjadi lancar, akan menjadi mudah. Kama yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra, ya urusannya dimudahkan. Kalau punya kesulitan, yaj'allahu makhraja, diberikan jalan keluar. Pokoknya sing penting orang itu kapan takwa itu mesti enak. Pokoknya takwa itu berarti manut nenggone Gusti Allah, manut nenggone Rasulullah. Wong iku lek kapan manut iku mesti enak. Makanya kalau orang itu gak manut mesti lara kabeh. Lah wong iku lek kapan uripe iku gak takwa, ya mesti lara kabeh. Jajal orang itu kalau misalnya seperti kalau kita contohkan umpamanya kambing itu lek kapan dituntun iku manut, ya enak, ndak luka, ndak apa, ndak perlu dipecuti. Tapi kalau kambing itu ndak manut, dituntun gak manut, diseret itu kemudian juga mungkin bisa ada sakit, mungkin juga ada lupa. Nah,
ketika kita itu hidup nang ngene donya, krana takwane iku masih kadang-kadang itu masih kurang. Kadang-kadang kita itu dipecut sampai Gusti Allah, dikei ujian, dikei cobaan, dikei musibah. Maka itu orang Islam itu semuanya itu baik. Dikei nikmat iku ya baik bagi orang yang beriman, dikei cobaan, dikei ujian, dikei bala itu juga baik bagi orang yang beriman. Nah, di dalam masalah zakat ini adalah ujian Allah terhadap harta kita, terhadap diri kita, supaya kita itu tetap kemudian mengikuti perintah Allah Ta'ala. Ujian di dalam apakah kita itu eman opora terhadap harta kita. Nah, kapan kita lebih sayang kepada hartanya, ya akan kemudian yang sampai meninggalkan kewajiban zakat akan memberatkan kepada kita. Demikian apa yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.